Al-Baqarah 184 tadi kan, Allah bilang, dan berpuasa itu lebih baik bagimu bila kamu mengetahui gitu. Mungkin itulah yang dicari orang, ada yang neliti kan, termasuk teman saya almarhum Dr. Suksmono tadi meneliti terhadap geriatri, ternyata fungsi ginjal itu bisa lebih membaik setelah Ramadan. Udah jam segini nih. Saya lagi nunggu Dokter Bahdar mau wawancara sama beliau tentang puasa ini. Harusnya sih udah datang. Nah ini deh. Dok. Kenapa dok? Di sini dok, nggak? Mana dok? Mana? Di sini. Emang nggak kelihatan apa? Waduh, gelap sekali dok, kacamatanya luar biasa gelapnya. Emang kenapa pakai kacamata itu? Iya ini loh dok, tadi gimana, ini kan bulan puasa, saya takut tergoda, banyak kali keluarga pasien sama pasien yang cakep-cakep, jadi daripada batal puasa, saya pakailah kacamata ini. Gitu lah dok, kadang-kadang. Godaan ada aja ya? Ada. Caranya pakai kacamata hitam. Kacamata hitam. Luar biasa. Tadi aja, ini dokter Aji ternyata putih, tapi kalau di sini kok kulitnya gelap. Gerhana. Iya dok, gimana nih kabarnya dok? Aku baik. Oh, iya. Dokter Bahdar gimana? Alhamdulillah, sehat-sehat. Jadi, saya ngundang Dokter Bahdar. Ini Dokter Bahdar, Iya. dokter spesialis penyakit Penyakit dalam. Udah berapa lama dok berprofesi sebagai dokter penyakit dalam? Penyakit dalam sejak tahun 98. 98 ya? Iya. Luar biasa. Jadi sudah berapa ini dok? 24 tahun ya. Nah, saya ini mengundang Dokter Bahdar karena sekarang kan kita memasuki bulan suci Ramadan, di mana kepada umat muslim diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Ada tujuannya. Tapi sebetulnya secara medis nih dok, apa sih yang dampak yang terjadi ketika seseorang itu berpuasa? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat di surat Al-Baqarah 184 itu kan ada salah satu di ujung ayatnya itu dibilang dan puasa itu lebih baik bagi kamu bila kamu mengetahui. Jadi sebenarnya Allah tuh udah kasih satu clue sama kita. Jadi bahwa puasa Ramadan ini mungkin baik untuk kita. Itu yang kadang-kadang dari kalam Allah ini banyak yang lakukan penelitian-penelitian terhadap puasa Ramadan. Jadi ternyata puasa Ramadan itu bagi orang sehat juga cukup bagus. Jadi banyak manfaatnya. Jadi kita tahu selama ini kan kita tuh lebih banyak waktu makan kita kan kadang-kadang dalam satu hari itu bisa lebih dari 3 kali ya. 3 kali makan besar, kadang-kadang ada snacknya lah, inilah. Sehingga kalau kita lihat organ-organ pencernaan itu kurang dilakukan istirahat. Nah, jadi organ-organ yang terlibat nanti di dalam makanan itu selain proses saluran cerna, gigi, lidah, mulut, kemudian organ usus, kemudian segala macam jeroan kita, juga terlibat hati, pankreas, kemudian hormon-hormon sama enzim-enzim pencernaannya. Juga kalau kita tahu orang berpuasa itu juga ginjal itu juga dilakukan puasa karena kan asupan cairan akan berkurang ya. Jadi prinsipnya si puasa ini adalah mengistirahatkan ya? Mengistirahatkan. Jadi kalau kita misalnya kita dalam sehari itu harus istirahat tidur. Nah ini dalam puasa ini si organ tubuh kita itu diistirahatkan biar nggak capek gitu kira-kira ya. Rata-rata kan bisa 13 sampai bahkan bisa sampai 18 jam ya kalau di daerah subtropis ya. Waktunya lebih panjang ya. Lebih panjang. Nah sekarang kalau kita bicara dari organ ke organ misalnya, kalau lambung tadi setiap kali kita masukin makanan 3 kali sehari, ini kenapa kok sampai harus diistirahatkan gitu?
Ya, karena kan setiap dia selain fungsinya menggiling, dia kan mengeluarkan juga enzim-enzim seperti enzim-enzim peptin dan lain sebagainya yang khusus fungsinya untuk pencernaan makanan. Dengan bukan secara mekanik aja dia diistirahatkan, tetapi juga secara enzimatik juga butuh istirahat. Itulah salah satu fungsinya. Yang lain adalah yang paling terkena dampak dari puasa ini adalah pankreas. Karena selama ini kita tahu yang lebih banyak pankreas itu ada sel alfa dan sel beta. Sel alfa itu menghasilkan hormon glukagon yang fungsinya meningkatkan gula darah. Sel beta menghasilkan insulin yang fungsinya untuk menurunkan gula darah. Nah, selama ini kalau kita tahu, kita lebih banyak waktu kita makan kan berkali-kali sehingga sel beta ini lebih banyak dipaksa untuk bekerja. Sedangkan sel alfa ini lebih banyak istirahatnya. Di bulan puasa dibalik. Jadi sel beta diistirahatkan, sel alfa diaktifkan. Oh, jadi sebetulnya bisa nggak kita bisa bilang bahwa sebetulnya salah satu manfaat dari puasa ini adalah mencegah untuk orang tidak mendapat penyakit kencing manis. Karena si sel betanya itu sempat diistirahatkan, tidak terlalu keras kerjanya, sehingga dia punya kesempatan untuk istirahat, betul. Dan ketika saatnya dipakai bisa berguna lagi gitu ya. Betul. Jadi itu mungkin salah satu fungsinya memperlambat orang menjadi diabetes dengan puasa Ramadan ini. Ada dulu satu penelitian yang bagus sekali dari rekan saya, almarhum Dr. Suksmono ya. Beliau itu meninggal karena kemarin lagi pandemi. Dia meneliti itu manfaat puasa Ramadan ini terhadap ginjal pada geriatri. Kita tahu geriatri ini pasti fungsi ginjal itu kan menurun ya. Pasti menurun karena sesuai dengan usia, mulai orang usia 40 tahun setiap tahunnya kan terjadi kemunduran 1% ya. Nah, ini ternyata dia teliti fungsi ginjal itu pas 1 minggu pasca Ramadan, jadi setelah Lebaran, itu diliti, itu fungsi ginjalnya membaik dari base-nya. Jadi dari dia sebelum berpuasa, kemudian saat berpuasa dites, memang di minggu pertama terjadi sedikit penurunan fungsi ginjal. Mungkin adaptasi ya, karena dia cairan kurang ya. Nah, kemudian di 1 minggu setelah pasca Lebaran, ternyata rata-rata fungsi dari kemampuan filtrasi dari ginjal itu makin membaik. Nah, jadi di sini ada manfaat bahwa ternyata puasa Ramadan ini juga bisa memperlambat penuaan dari ginjal. Ginjal, pencernaan, ginjal, pencernaan itu termasuk usus ya, dok? Usus juga berarti diistirahatkan juga, begitu ya? Betul. Kemudian hati juga. Hati juga kan, selama ini kan dia setiap masuk makanan dia kan harus melakukan metabolisme ya. Ini juga diistirahatkan. Jadi selama ini lebih banyak hati itu disimpan glikogen ke dalamnya. Jadi glukosa ini kalau berlebihan kan disimpan jadi glikogen. Dalam berpuasa, glikogen di hati dan di otot itu akan dipecah menjadi glukosa untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita. Jadi kita lihat bahwa ini apa namanya rangkaian dari ini dirubah, yang tadinya menyimpan terus, menabung terus, di bulan Ramadan ini dizakatkan. Jadi istilahnya tadinya glikogen ditumpuk, glikogen udah penuh, dideposit menjadi lemak. Nah, ini sekarang dipecah. Glikogen tadi dipecah jadi glukosa, kalau glikogennya habis, mulailah lemak dipecah. Itu biasanya di atas 10 jam, mulai badan kita memakai lemak untuk energinya. Kira-kira gitu, dok. Oh gitu. Nah sekarang, jadi kita semua jadi tahu nih bahwa puasa itu ternyata dari segi kesehatan juga sangat bermanfaat ya, dok ya. Nah sekarang gimana caranya supaya puasa kita itu baik, cara mengatur makannya, ada nggak makan dan minumnya? Iya, memang kan kalau minum cairan kan kebutuhannya sekitar 30 sampai 40 cc per kilogram berat badan per 24 jam ya, pada orang sehat ya. Tapi pada orang yang problem jantung, kelemahan jantung, atau ginjal yang sudah kurang baik, itu biasanya jumlah cairan bisa dikurangi. Ya, pada orang normal kebutuhan itu harus kita cukupin di antara kita berbuka sampai sahur ya, sekitar 30 sampai 40 cc per kilogram berat badan. Kemudian untuk orang sehat memang biasanya sih setelah kita berbuka ya biasanya dimulai dengan yang ringan dulu, dok. Ringan dulu.
takjilnya lah ya. Jadi yang ringan dulu, baru kita sholat maghrib, kemudian baru kita berbuka makan besar. Itu memang lebih kita anjurkan berbuka makan besar itu setelah maghrib dibandingkan setelah tarawih. Kenapa? Karena kalau di tarawih kita baru makan besar, jarak antara makan besar kita dengan sahur itu terlalu dekat. Terlalu dekat ya. Misalnya kita tarawih baru jam 9 kan, selesai baru kita makan, baru selesai makan jam 10. Nanti kita jam 4 harus makan lagi. Jadi jaraknya terlalu dekat. Jadi lebih bagus pas habis maghrib. Kita Tapi langsung makan besar. Ya, makan besar. Tapi makan besar tuh jangan sampai nggak bisa sholat tarawih ya. tetap diisi, jangan sampai full sekali. Jadi bisa tetap khusyuk tarawihnya ya. Iya, betul. Nah, kalau tentang sahurnya, gimana makannya itu sebetulnya? Ya, sahur ini biasanya kita yang paling baik hindari makanan-makanan yang terlalu berlemak, santan, minyak ya di sahur. Kenapa? Karena itu kan pencernaan jadi lebih lama. Kadang-kadang menimbulkan gas yang lebih lama. Jadi biasanya ada timbul perasaan yang nggak enak di daerah lambung kalau kita sahurnya terlalu makan berlemak. Kemudian yang kedua, biasanya di minggu-minggu pertama itu adaptasi. Karena kan biasanya kita jam 4 pagi itu kan harusnya dalam kondisi tidur ya. Lambung kita juga tidur ya. Nah, tiba-tiba kita rubah polanya, kita setiap jam 4 kita isi makanan. Nah, biasanya itu sering terjadi gangguan-gangguan yang dikeluhkan orang-orang ya, terjadi gembung, perasaan gembung. Itu biasanya adaptasi itu sampai seminggu. Setelah seminggu, lambung itu udah terbiasa. Jadi biasanya memang di sahur, ya hindari makanan-makanan lemak, santan, minyak yang terlalu berlemak. Kemudian kadang-kadang bisa kita tambahkan pemberian enzim-enzim. Jadi fungsinya mengurai perasaan gembung itu. Jadi itu sangat membantu kadang-kadang. Jadi sahur itu disarankan atau disarankan ya. Disarankan. Jadi tetap disarankan. Tetap disarankan. Tapi kemudian kita menghindari makanan yang bersantan. Santan lemak. Gitu. Dan kalau spicy terus lagi ya. Dan pedas ya. Pedas. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah kalau misalnya rasanya tidak nyaman, itu karena di awal-awal karena kita merasa adaptasi. Jadi nggak usah khawatir, dijalankan aja terus, nanti akan beradaptasi dengan sendirinya. Ya. Kemudian waktu berbuka sebaiknya makan besar dilakukan setelah maghrib. Maghrib ya. Tidak dianjurkan sesudah tarawih, ya, karena waktu antara makan malam besar dan sahur itu terlalu dekat. Terutama bagi penderita-penderita diabetes yang memakan obat itu, memang kita anjurkan sekali itu dia tetap harus makan besarnya setelah maghrib ya. Nah ini jadi ini juga yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Ada nggak sih orang-orang yang secara medis jangan puasa gitu? Oh iya, jadi memang ada kontraindikasi dari puasa ini di bidang medis. Satu kalau gagal ginjal ya. Jadi gagal ginjal itu kan kita bagi state ya, 5 state ya, state 1, 2, 3, 4, 5. Jadi state 5 itu kemampuan filtrasi glomerulusnya udah di bawah 15 ml per menitnya ya. Jadi kalau dalam posisi yang sudah state 5, yang GFR-nya di bawah 15, itu memang tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena pada penelitian-penelitian ternyata fungsi ginjal bisa makin menurun. Tetapi kalau yang di atas 15 cc itu masih bisa. Caranya? Cukup mereka harus cukup cairan, karena kalau misalnya dia masih di atas 15 itu biasanya fungsi ginjal mengeluarkan urin itu masih cukup bagus. Jadi jangan sampai dia mengalami dehidrasi, karena dehidrasi itu sangat berpengaruh pada mereka ya. Tapi kalau yang sudah 15 cc tadi GFR-nya di bawah 15, itu biasanya memang sangat rentan sekali. Dia mengalami dehidrasi sedikit, itu fungsi ginjal sudah sangat menurun ya. Itu satu. Kedua, pasien diabetes yang dengan gula darah yang sangat tinggi itu biasanya kita sangat tinggi itu ya misalnya di atas 400, 500. Kenapa? Karena orang-orang dengan gula darah yang sangat tinggi ini kemampuan insulinnya itu udah sangat menurun ya. Jadi gula itu yang beredar dalam darah tidak bisa dimasukkan ke dalam sel. Artinya selnya itu dalam kondisi kelaparan sekali. Jadi kalau kita lakukan dia puasa, gula darahnya tinggi, itu biasanya sel itu menjerit kan, kelaparan nih. Otak akan memikir nih bahwa dia memang kekurangan energi. Ya biasanya dia mengambil pemecahan lemak. Lemak itu dipecah menjadi glukose,
tetapi ampas dari si lemak tadi kan benda keton ya. Nah, itu bisa meracuni, menyebabkan satu kondisi ketoasidosis. Ketoasidosis ya. Jadi itu biasanya dalam posisi yang pasien dengan gula darah sangat tinggi ataupun dia saat ini mengalami ketoasidosis itu memang tidak dianjurkan untuk puasa. Oke, nah jadi gini, kalau misalnya penderita kencing manis, diabetes, itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh, ada yang sangat tinggi. Yeah. Nah, kalau sekarang yang boleh, gimana cara kita makannya, cairannya, semua itu gimana cara makannya? Jadi biasanya memang kalau penderita diabetes yang kalau misalnya dia terkontrol saat ini dengan tanpa obat, hanya dengan diet sama makanan, dia terkontrol dengan itu biasanya no problem ya. Jadi dia bisa aja dia berpuasa secara baik. Nah, tapi yang problem adalah kalau penderita diabetes yang mendapat obat. Nah, kadang-kadang itu dia harus sebelumnya konsultasi ke dokter, ya terutama dokter penyakit dalam, untuk menilai lagi obat-obat apa yang dia makan. Yang mana yang nggak boleh dia makan di sahur, yang mana harus dia stop dulu gitu. Kemudian pemberian misalnya dia pakai insulin, berapa harus disuntikan, berapa turunnya di sahur. Nah, itu biasanya memang kita atur. Jadi bahkan kadang-kadang ada dokter yang mulai 1 bulan sebelum puasa udah mulai dikondisikan nih. Mulai dia dikasih sedikit puasa mungkin Senin Kamis, mulai dicoba, dilatih. Ya dilatih gitu. Sampai kita tahu cara puasanya yang baik supaya dia bisa menjalankan puasanya. Betul, supaya yang paling kita khawatirin kalau penderita diabetes dengan obat kan terjadi hipoglikemi. Terutama penderita diabetes yang memakai obat-obat diabetes yang golongan sulfonylurea. Sulfonylurea ini kan obat itu merangsang sel beta untuk mengeluarkan insulin. Ada tidak makanan tinggi atau rendah glukosa dia nggak peduli, dia tetap akan keluarkan insulin sehingga dia bisa terjadi hipoglikemi. Nah, jadi itu harus dinilai ulang sama dokter yang mana boleh dimakan, mana yang enggak gitu. Oke, jadi untuk pada penderita kencing manis diabetes nggak usah khawatir, insya Allah tetap akan bisa berpuasa, cuman memang ada caranya. Salah satunya adalah melatih dulu sebelum puasa Ramadan ya. Sampai kita tahu gimana cara mengaturnya termasuk dengan penggunaan obat-obatnya. Nah, juga demikian tadi kalau nggak salah tentang gagal ginjal, ada yang memang nggak boleh sama sekali nggak boleh, ada yang boleh. Nah, itu kalau yang cairannya gimana minumnya? Kan kita berpuasa sekian jam dan sisanya itu diminum kapan tuh yang kita boleh minum? Ya itu antara setelah dia buka sampai dia sahur itu boleh dibagi. Ya, dibagi. Jadi dibagi rata semua atau gimana? Ya mungkin ya kecuali waktu buka tidur. Ya waktu tidur nggak mungkin ya. Buka kemudian sebelum makan, setelah makan. Ada restriksi nggak? Ya. Ada. Kalau dia kita lihat penderita gagal ginjalnya kan kalau masih stage 1, 2, 3, 4 kadang-kadang volume urinnya kan masih cukup bagus ya. Jadi memang cuman kemampuan dia mengeluarkan racunnya yang berkurang. Jadi memang kita harus nilai dulu. Jadi kita harus tahu pasien per pasien gimana. Jadi kalau misalnya dia bilang, oh dok, saya penderita ginjal mau puasa. Nah, biasanya kita suruh dia ini dulu, takar urinnya. Kita kasih intake cairan sekian, dia catat tuh setiap dia kencing selama 24 jam berapa volumenya. Nah, jadi kalau dia masih bagus, masih bisa volumenya lebih dari 1000 atau 1500 cc per 24 jam, jadi itu no problem sih. Jadi itu masih boleh kita. Tapi kalau misalnya dia sudah oliguri udah di bawah 600 itu biasanya pada yang stage 5, memang itu yang kita nggak anjurkan untuk puasa. Kenapa? Karena satu tadi dia kekurangan cairan sedikit aja pada 13-14 jam dia nggak minum itu sudah sangat trauma ke ginjalnya. Sehingga memang kita tidak anjurkan untuk puasa. Nah, kalau yang stage 4 tadi kita lihatlah volume urinnya sebelum dia masuk bulan Ramadan, kita suruh catat kalau dia masih tidak ada masalah pengeluaran urin, oke, nggak ada masalah, dia tetap bisa 30 cc per kilogram berat badan tadi per hari. Alhamdulillah. Ya. Jadi lagi-lagi ternyata ada solusi ya, ketika ada masalah, apakah itu adanya gagal ginjal,
ada memang yang sama sekali kemudian tidak disarankan atau dilarang, tapi ada juga yang bisa tapi dengan caranya gitu. Salah satunya ternyata harus mengkondisikan dulu tuh sebelum puasa ya. Demikian juga dengan penyakit kencing manis. Ada lagi yang nggak boleh? Yang pasti kalau pasien diabetes dalam kondisi komplikasi ya, yang misalnya contohnya trombosis. Jadi pasien diabetes ini kan kadang-kadang cenderung untuk trombosis. Nah itu memang trombosis adalah gumpalan darah yang menyumbat di dalam aliran darah. Apakah itu bisa di daerah vena atau misalnya di arteri. Nah itu memang kasusnya katanya kalau di Timur Tengah kita tahu kan memang penderita diabetesnya kan cukup tinggi ya. Orang Arab tuh banyak penderita diabetes. Di sana kan terjadinya kasus trombosis di bulan puasa Ramadan tuh tinggi. Kenapa? Kok bisa? Itu ternyata karena penguapan di sana kan tinggi ya. Udaranya kan sangat kering ya. Penguapan kan akan tinggi. Jadi kalau dia mengalami itu misalnya di luar dengan penguapan tinggi, nah itu darah itu kan makin kental ya, karena dia sedikit mengalami dehidrasi. Itu biasanya kasus-kasus trombosis katanya tinggi, tapi di Indonesia jarang sekali karena daerah kita kan lebih lembab ya. Jadi, tapi kalau dia dalam kondisi trombosis, misalnya ada di vein trombosis atau apa itu, memang biasanya kita nggak nganjurkan dok. Khawatir kita itu bisa terjadi makin kental darahnya, trombosisnya makin berat nanti. Terjadi sumbatan. Ya, sumbatan. Dan sumbatan itu kalau di tempat vital seperti di otak atau di jantung itu akan sangat fatal akibatnya ya. Betul. Nah, sekarang yang paling sering nih yang sakit mah. Jadi ya benar ini. Saya lupa. Jadi mah ini kan kita bagi dua tipe ya. Satu yang tipe like ulcer, satu yang tipe dismotilitas. Jadi tipe like ulcer ini biasanya gejalanya tuh perih, panas, rasa terbakar di ulu hatinya, dan pada endoskopi biasanya memang didapatin luka, bisa ulkus ya, luka atau erosi atau perdarahan di dalam. Sedangkan tipe yang dismotilitas itu biasanya keluarnya lebih banyak kembung, nyesek, makan cepat penuh. Dismotilitas karena pergerakannya lambat. Biasanya pada endoskopi itu nggak ada kelainan yang cukup berarti, mungkin hanya merah-merah dikit di permukaan lambungnya. Tetapi dokter bisa nilai itu, dia lihat motilitasnya nggak bagus dari lambungnya. Kadang-kadang kita juga secara USG bisa kita lakukan ya. Jadi pasiennya tuh udah puasa 6 jam, di USG kok makanan tuh masih banyak di lambungnya. Ini tipe dismotilitas. Nah, kalau yang tipe dismotilitas ini ternyata puasa Ramadan ini membantu dok. Membantu. Jadi itu ada penelitiannya bahwa kita bilang tuh seperti dispepsi fungsional ya. Itu malahan membaik. Itu memang pada praktek saya juga itu banyak pasien-pasien bilang, dok kok enak ya kalau Ramadan nih saya merasa lebih enak. Nggak begah gitu ya? Nggak begah, nggak penuh. Tetapi kalau tipe like ulcer itu biasanya memang kita nggak anjurin. Apalagi itu berarti ada luka ya? Ada luka. Di dalam. Apakah dia masih mengalami perdarahan yang aktif atau sisa perdarahan, itu biasanya memang kita pantang dulu. Kenapa? Karena dia begitu dia puasa 12-13 jam nggak makan, sedangkan asam lambung mungkin masih ada, itu kadang-kadang memperburuk. Jadi memang biasanya kita yang tipe like ulcer itu memang kita nggak anjurkan. Ya. Jadi ternyata untuk teman-teman kita yang mengalami masalah dengan yang sering dibilang sakit mah, jadi ini yang kita harus cari tahu tipenya yang mana gitu. Untuk tipe yang dismotilitas yang artinya pergerakan ususnya itu atau lambungnya itu melambat, itu justru puasa itu sangat bagus ya. Betul. Nah, sementara untuk yang ada ulcernya, ada luka di dinding lambungnya, itu yang itu sama sekali nggak boleh puasa. Atau ada obat, tapi kita bisa puasa? Kalau dia masih aktif, sebaiknya enggak. Tapi kalau dia misalnya sudah tenang kondisinya, mungkin ulkusnya udah tinggal kropeng, udah menutup, mungkin dia masih bisa tekan dengan obat-obat penurun asam lambung ya. Tapi kalau yang masih aktif sebaiknya enggak, karena itu perburukan gitu. Kan ada yang suka coba-coba tuh, artinya waktu sahur kita makan obat anti mahnya, terus ntar juga nanti kalau pas buka demikian gitu. Apa memang demikian atau emang nggak bisa gitu?
Ya kalau dia belum terbukti, kadang-kadang gini, dok. Jadi sering tuh kadang-kadang kita sangka nih tipenya like ulcer, wah ini jangan-jangan ada luka. Keluhannya luar biasa tuh, panas ini. Tapi begitu di endoskopi, itu nggak ada. Cuma hanya tenang, hanya lecet, merah, dikit-dikit. Kalau seperti kasus yang seperti ini, masih boleh dia. Tapi kalau memang jelas ada ulkus perdarahan atau apa, itu sebaiknya jangan gitu, dok. Jadi yang tipe-tipe yang seperti yang tadi yang saya bilang nih, keluhannya itu kadang-kadang nggak sesuai dengan tipenya. Jadi karena itu faktor psikologis kan sangat berperan di sakit lambung ini ya. Itu kadang-kadang bisa kita coba. Misalnya pasiennya nggak mau diendoskopi, enggak dok, saya mau coba dulu. Boleh kita kasih obat penekan asam lambung. Nah, itu kadang-kadang kalau dia mampu ya kita terusin aja, nggak masalah. Gitu. Jenis makanannya ada yang harus diperhatikan nggak untuk orang seperti ini? Jadi ya tetap sama ya. Jadi kalau yang disponsilitas itu kan kita hindari yang lemak, santan, minyak, goreng-gorengan ya. Karena kita tahu kan, ya kita tahu kan santan, minyak, lemak itu kan pada orang normal aja lebih dari 6 jam baru dia bisa didorong ke duodenum ya. Nah, pada orang disponsilitas itu kadang-kadang bisa lebih lama lagi. Ya. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai 12 jam tuh makanan tuh masih terongkol di situ. Masih ada. Itu kasusnya cukup banyak, jadi udah puasanya 12 jam, di endoskopi masih ada wortelnya di dalam. Jadi, tahu dia makannya 12 jam lalu, masih ada wortel di dalam. Jadi selalu ada harapan sih teman-teman semua untuk, bahkan ketika seseorang itu menderita sakit pun, masih selalu ada harapan untuk tetap bisa berpuasa, tapi ada caranya. Yeah. Kalau jantung gitu nggak ada? Kalau jantung sih, ini kalau dia misalnya gagal jantung yang cukup berat, itu kan gagal jantung kan ada functional class ya, 1 sampai 5 ya. Jadi kalau mungkin 1 sampai 3 itu masih bisa puasa. Tapi kalau functional class 4-5 yang dia bergantung pada diuretika ya, dia harus minum diuretik untuk membuang airnya karena pompanya sudah sangat jelek, itu memang untuk puasa sangat berat ya. Kenapa? Dia meminum diuretik itu kan menyebabkan dia akan dehidrasi ya. Kekurangan cairan. Ya, dia akan merasa sangat kering gitu tenggorokannya. Kemudian bahkan kadang-kadang orang-orang seperti gagal jantung yang cukup berat itu biasanya ginjalnya juga udah bermasalah. Kenapa? Karena perfusi oksigen ke ginjal kan menurunkan itu kan pakai seperti sirkuit ya antara jantung ke ginjal ya. Jadi kalau jantungnya gagal, ginjal juga akan lebih cepat bermasalah. Jadi kalau dia tergantung pada diuretika, dia dikuras, kemudian dia lama sekali baru minum, bisa 13-14 jam baru minum, itu akan memperburuk ginjalnya. Alhamdulillah, ternyata saya sih nangkepnya walaupun ada masalah dengan organ tubuh kita itu pertama kita harus menilai seberapa berat kondisinya ya. Betul. Supaya kita juga tahu apakah kita bisa berpuasa atau tidak. Betul. Jadi istilahnya jangan dipaksakan nih, karena kan Allah juga nggak maksakan kita ya. Kalau nggak sanggup ya bayar fidyah kan gitu kan. Iya. Jadi ada jalannya ya. Ya ada jalannya. Iya. Ada yang ingin disampaikan untuk pesan-pesan untuk supaya puasa kita berkualitas? Ya sebelumnya mungkin sedikit ini saya beberkan sedikit ini banyak penelitian-penelitian ya saya baca dulu untuk apa manfaat puasa bulan Ramadan ini. Ternyata itu saya mungkin ambil dari literatur di Turki, dari Indonesia juga ada, dari Erlangga segala macam. Jadi itu ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Jadi termasuk peningkatan imun sistem, ada yang meneliti. Jadi pada orang puasa Ramadan itu ternyata imun sistemnya daya tahan tubuhnya lebih naik. Jadi kemampuan makrofagnya itu lebih tinggi. Kemudian adalah sel-sel yang itu ya, memakan benda asing ya, kuman-kuman. Kemudian terhadap pergantian sel-sel kulit itu saya juga baca. Ternyata orang-orang puasa Ramadan ini pergantian sel kulitnya itu katanya lebih baik. Jadi dapat awet muda gitu maksudnya? Iya, jadi kayak saya dong. Kemudian ada juga yang meneliti terhadap kualitas sperma. Oh, gimana tuh? Itu jadi ternyata di orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan itu kualitas spermanya di bulan Ramadan itu lebih bagus gitu.
Jadinya yang tadinya Saya harus sering mungkin puasa nih kayaknya. mungkin yang yang spermanya tadi gerakannya ekornya tuh mungkin kayak kucing marah, tak tak gitu aja. Ini gue Tak, ini ada yang cuma cuman kepalanya geleng-geleng gini aja, jadi ekornya enggak. Itu dari kalau salah saya Erlangga itu yang meneliti. Kemudian banyak sekali ya terhadap infeksi jamur juga. Jamur kulit itu pernah saya baca ternyata di bulan Ramadan itu nggak tahu hilang jamurnya. Iya, jamur lebih cepat pulih dibandingkan orang yang tidak puasa. Itu. Wah. Saya mudah-mudahan dengan penjelasan Dokter Barane kita jadi lebih bersemangat ya berpuasa, bukan hanya karena sekedar karena ingin mencapai tujuan sebagai orang yang takwa ya. Itu yang tadi saya bilang Al-Baqarah 184 tadi kan, Allah bilang dan berpuasa itu lebih baik bagimu bila kamu mengetahui gitu. Mungkin itulah yang dicari orang, ada yang neliti kan, termasuk teman saya almarhum Dr. Suksmono tadi meneliti terhadap geriatri, ternyata fungsi ginjal itu bisa lebih membaik setelah Ramadan itu. Oh, terakhir nih yang geriatri ini gimana? Apakah ada cara khusus supaya mereka tetap bisa untuk yang geriatri? Prinsipnya sama aja, jadi dilihat aja base sakitnya ada nggak yang seperti tadi gagal ginjal, gagal jantung, kemudian mah. Jadi bukan karena usianya, tapi apakah organ-organnya masih... Organ-organnya kalau masih bagus, saya pikir nggak ada masalah ya. Ada masalah untuk puasa. Karena ada juga yang pelari maraton 86 tahun kan. Iya, betul. Betul. Jadi emang kalau memang sudah terbiasa, bisa aman, bisa lakukan puasa. Iya. Oke, ada saran buat ini yang supaya puasa kita berkualitas? Ya, saya pikir sarannya ya tetap aja pada misalnya kita ada menderita sesuatu penyakit ya tadi seperti diabetes, ginjal, itu memang sebelum melakukan puasa biasanya kita sarankan untuk konsultasi dulu, terutama dia memakan obat-obat misalnya yang menurunkan gula darah, karena ini kasusnya banyak sekali yang hipo di siang atau sore hari. Hipo itu artinya kadar drop, gulanya di dalam darah ngedrop ya? Ngedrop akibat dari jadi biasanya memang ya kalau misalnya tahun ini belum sempat konsultasi dan pernah mengalami hipo, ya mungkin tahun depannya sebelum 1 bulan sebelum Ramadan berkonsultasi biar di dokter nanti menentukan yang mana obat yang bisa ini. Itu kan untuk ke depannya supaya jangan terjadi hipo ya, karena hipo itu jadi kualitas puasanya juga pasti jadi terganggu ya. Nah, kemudian tadi asupan cairan ya, jangan lupa 30-40 cc per hari, per kilogram per hari. Jadi kalau berat badan misalnya 80, ya minimal 2.400 sampai 4 kali 3.200 cc per 24 jam gitu. Kemudian pada penderita mah tadi yang kita sarankan untuk misalnya untuk bulan awal-awal puasa itu biasanya kita kasih enzim ya supaya dia cukup enak dengan lambungnya. Kemudian kalau perlu kadang-kadang kita memberi obat-obat penurun penekanan asam lambung supaya pada sore dan siang hari itu tidak mengalami gangguan perih di lambung. Saya pikir gitu, Dok. Alhamdulillah. Jadi apa tadi ayatnya, Dok, yang berpuasalah supaya Al-Baqarah 183. 183 bagi orang yang 184 sorry. 184 ya, bagi orang yang mengetahui gitu ya. Iya, dan puasa itu lebih baik bagi orang yang mengetahui. Lebih baik bagi orang yang mengetahui. Mudah-mudahan dengan apa yang dijelaskan Dokter Bahdar, kita menjadi lebih tahu lagi dan kita bisa berpuasa lebih khusyuk lagi, lebih baik lagi. Sehingga tujuan dari puasa itu tercapai. Banyak sekali kesimpulan yang bisa kita dapat bahwa satu, puasa itu baik bagi tubuh kita dengan segala manfaatnya tadi yang sudah disebutkan. Yang kedua, bahkan ketika seseorang pun yang sesudah mendapatkan penyakit, nggak apa-apa, kita evaluasi untuk tetap bisa melakukan puasa. Makanlah dengan sesuatu yang baik, jangan lupa untuk tetap sahur dan tetap berbuka. Sahur dengan yang tidak mengandung banyak lemak dan berbukalah sebaiknya ketika setelah sholat maghrib. Gitu, Dok ya? Ya. Terima kasih, Dok ya. Ya, sama-sama. Sudah hadir, ya. Sudah memberi pencerahan pada kita semua. Semoga bermanfaat. Lagi-lagi semoga
kita bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan dari puasa itu kita bisa capai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.